Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang, yang itu mungkin menurut kita masih sedikit, sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit. Ini sama dengan tadi. Baik, masih ada lagi beberapa tentang kebajikan dan kebijaksanaan. Kata Sokrates, umat manusia ini ada dua jenis orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana tahu dirinya bodoh, orang bodoh itu yang mengira dirinya bijaksana. Jadi ini kebalikannya, ini semacam hukum kontradiksi. Begitu kamu merasa pintar, saat itu juga kamu bodoh. Tapi orang yang sadar bahwa dia bodoh, saat itu dia pintar. Karena berarti setelah ini dia akan belajar. Ini kebalikannya. Baik, jadi kalian ya kalau di level kesadaran, sadarilah bahwa masih sangat banyak hal yang kita belum tahu. Maka kesadaran kita adalah kesadaran belum tahu dan ingin tahu. Sokrates juga bilang kebajikan tidak datang dari kekayaan, tetapi kekayaan dan segala hal yang lain yang dimiliki manusia berasal dari kebajikan. Jadi yang tadi kehormatan, kemudian kesenangan, tolong jangan jadi tujuan. Tujuan kita adalah kebajikan, kebijaksanaan. Itu saja tujuan kita. Loh Pak, lagi mana kita hidup butuh harta, kita hidup butuh kehormatan juga. Kalau kita menetapi dua ini, di antara efek dari kebajikan dan kebijaksanaan itu kesenangan dan kehormatan. Jadi akan jadi efeknya. Tapi kalau kalian hanya mengejar kesenangan saja, mengejar pengakuan orang saja, ya kebijaksanaan dan kebajikan tidak akan ikut. Karena misalnya kamu mengejar pengakuannya orang, kebaikanmu kan hanya kebaikan pencitraan, tidak bisa disebut kebajikan. Misalnya kamu mengejar harta, ya kebaikanmu kan dalam rangka dapat reward harta, belum bisa disebut kebajikan karena ikhlasnya kurang. Maka dibalik rumusnya, kebajikan dan kebijaksanaannya dulu dijalankan. Di antara efeknya nanti kesenangan dan pengakuan orang. Kalau kita melakukan kebajikan ikhlas lillahi ta'ala, otomatis orang ngakui kita. Kok kita tidak usah minta, akan diakui. Dan kita juga akan senang. Nah itu rumus kedua. Nah ini juga pesan dari Sokrates, kalau engkau menginginkan kebaikan, segera laksanakan bahkan sebelum engkau mampu. Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Ini hubungannya dengan keberanian tadi. Jadi begitu ada niat baik, ayo segera diwujudkan. Jangan ditunda, jangan ditawar, jangan cari alasan. Niat baik yang muncul di hati kita, di pikiran kita, itu kalau pakai bahasa agama, itu kan sebenarnya bagian dari ilham, bagian dari pancaran cahaya dari Allah. Itu mungkin doa kita dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, sama Allah yo ini ada jalan lurus. Muncul keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu kalau kita tawar, kita tunda, kita cari alasan untuk tidak melakukan, ya mungkin lama-lama yang ngasih jalan malas ngasih lagi.
Maka begitu punya niat baik, siapapun kalian, teman-teman, tentang apapun, segera dieksekusi. Ya tentu saja semampu kita. Makanya tadi bahkan sebelum mampu, itu maksudnya semampu kita, ayo dijalankan. Kuatnya baru 10%-nya ya tidak apa-apa. Tapi kan paling tidak kita mengikuti petunjuk kebaikan itu yang oleh Allah dilimpahkan langsung dalam diri kita. Baik, ini yo silahkan direnungi nanti. Karena saya melihat teman-teman hari ini kan sering itu kan menunda-nunda barang baik. Nanti sajalah Pak, besok sajalah Pak, masih ada waktu Pak. Kebiasaan seperti ini ayo diperangi sekarang. Kalau itu kebaikan, lebih cepat, lebih baik. Kalau untuk keburukan sebaliknya, begitu muncul niat buruk, segera bersihkan. Istilahnya Sokrates, hardiklah dirimu. Kok bisa mikir kayak gitu? Itu segera keluarkan. Kok pikiranmu tiba-tiba ngeres ya, segera bersihkan. Kok iso-isone membayangkan yang begitu-begitu. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kotoran itu kalau terlalu lama membersihkannya susah. Pikiran buruk, keinginan buruk, itu kalau masuk di dalam diri kita terlalu lama, selain membersihkannya susah, akan mengotori yang lain. Jadi ya mungkin membuat ini instalasi dalam dirimu konslet sudah. Pikiranmu ngeres tadi, itu akhirnya kan terus kamu kemana-mana, ya lihatnya ngeres sudah. Kacamatamu kacamata ngeres, kacamata buram. Maka begitu ada keinginan buruk, cita-cita buruk, pikiran buruk, cepat-cepat dibersihkan. Ya manusia memang alamiah saja kadang-kadang mikirnya aneh-aneh, jelek-jelek. Tapi jangan dibiarkan. Bersihkan secara sengaja. Tidak boleh aku mikir gini, apa sih ini mikir kok aneh-aneh. Bersihkan. Nah, ini dawuhnya Sokrates ya. Ini bukan sufi siapa. Jadi level seorang filosof. Terakhir, ini hubungannya dengan kebaikan dengan sesama tadi. Kata Sokrates, bersikaplah baik kepada semua orang yang engkau temui. Karena setiap orang punya pertempurannya sendiri. Jadi jangan menganggap dirimu paling malang, jangan menganggap dirimu paling layak dikasihani, jangan nuntut orang ini itu. Setiap orang punya peperangannya sendiri. Maka hargai setiap orang. Kadang-kadang ada orang yang kelakuannya kok tidak cocok dengan keinginan kita, dengan visi kita, dengan pikiran kita. Ya mungkin masalah yang dia hadapi berbeda. Kok ada orang sebegitu tersinggungannya? Mungkin dia punya peperangannya sendiri. Kok ada orang pemarah sekali? Kok ada orang... Ya setiap orang, kata Sokrates, punya pertempurannya sendiri. Hargai setiap orang. Jangan hanya melihat dengan kacamata kita. Kacamata kita tidak selalu cocok dengan orang lain. Maka bersikaplah baik pada semua orang karena semua orang punya pertempurannya sendiri. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini etikanya Sokrates. Minggu depan kita lanjutkan, mungkin agak teknis, kita belajar cara berpikir, cara berdiskusi, berdialog sebagaimana dilakukan oleh Sokrates.